17 Agustus 2023, semarak dan gebiar merah putih kian terasa di belahan bumi Nusantara. Tak terkecuali wilayah ujung paling timur NKRI, bumi Cendrawasih, tak mau kalah dengan wilayah lain, turut ambil bagian dalam menyemarakkan HUT RI yang ke-78. Tak hanya di perkotaan Papua Raya, di pedalaman Papua juga tak kalah meriah. Prajurit TNI Polri bersama warga masyarakat antusias menyambut HUT RI yang ke-78. Bendera merah putih tertancap di pinggir-pinggir jalan dan rumah mereka. Juga bermacam permainan dan perlombaan kian menambah semaraknya bulan Agustus 2023 di bumi Papua. Lomba mana? Lomba mana toh? Panah air. Persiapan sarana lomba panah. Ini abang-abang lagi menyiapkan sasaran yang mau dipanah. Ada kena. Mantap. Tengah dulu, tengah. Angkat ke atas lagi. Sudah. Namun semarak dan gebiar merah putih ini rupanya tak luput dari perhatian kelompok separatis Papua. Seperti yang terjadi kemarin pada 12 Agustus 2023, beberapa media separatis Papua kebakaran jenggot atas aksi ribuan mahasiswa Papua berjalan kaki dengan penuh semangat membara mengibarkan bendera merah putih. Diketahui video aksi ribuan mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire ini direkam seseorang dari dalam mobil dan sangat mencuri perhatian kelompok separatis Papua. Bahkan salah satu media The TPNPB Kasat News yang merupakan media milik kelompok separatis terbesar Paniai Papua mengecam keras aksi para mahasiswa ini. Media separatis ini menyebut para mahasiswa dari USUIM Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire ini memalukan alma maternya, serta mempertanyakan aksi pengibaran bendera merah putih ini atas suruhan siapa. Memang lucu dan cukup menggelikan pernyataan dan pertanyaan dari kelompok separatis yang biasa kita sebut sebagai KKB ini. Rupanya kelompok separatis ini menganggap universitas ini didirikan oleh kelompok separatis KKB TPNPB UPM dengan menganggap aneh para mahasiswa yang mengibarkan bendera merah putih.
Hari ini adalah hari H pelaksanaan misi utama kami di perbatasan. Misi yang sangat khusus dan rahasia. Walau medan lokasi berkategori sangat sulit, kami harus dapat menyelesaikannya dengan cepat dan senyap. Pukul 2 malam, kami dijemput helikopter dan diberangkatkan menuju satu lokasi area perbatasan antar negara. Dari informasi intelijen, di suatu pinggiran sungai yang juga merupakan garis batas antar negara, beberapa orang anggota KKB yang sudah masuk dalam daftar DPO sejak 2 tahun yang lalu, diduga bersembunyi di satu rumah yang terletak di pinggir sungai. Strategi pelaksanaan misi operasi sepenuhnya sudah dirancang dari markas komando. Sesuai rencana, 1 jam sebelum jam H, seorang intelijen sudah berada kira-kira 500 meter dari lokasi dengan membawa perahu karet. Pukul 3:15, kami tiba di suatu puncak perbukitan, 4 km dari lokasi. Setelah melakukan briefing, kami bergerak menuju titik lokasi. Pukul 6:30, kami tiba di titik lokasi operasi. Kami pun melakukan pemantauan. Ternyata medan yang kami hadapi tak seindah peta lokasi yang diberikan pusat komando. Rumah yang menjadi target sasaran berada 50 meter di bawah jurang yang cukup terjal. Di depan rumah, satu anggota KKB berdiri berjaga dengan senjata laras panjang. Jika kami menyergap dari arah sungai dengan terlebih dahulu melumpuhkan KKB yang berdiri di depan pintu, KKB yang berada di dalam rumah akan melarikan diri atau menghujani kami dengan tembakan. Cara ini sangat tidak mungkin. Saya memutuskan untuk merubah strategi. 4 rekan saya perintahkan untuk turun ke bawah jurang dengan menggunakan tali. Saya akan tetap berada di arah depan rumah untuk mengawasi pergerakan KKB. Satu ranting kayu yang menyerupai jangkar diikat di ujung tali. Kemudian dilemparkan ke atas pohon yang berada kira-kira 20 meter di belakang markas KKB. Hanya 1 kali lemparan, tali pun berhasil kami bentang dengan kencang. Kemudian, saya bergerak ke arah timur untuk bersiap mengeksekusi KKB yang berjaga di depan pintu. 20 menit kemudian, saya memberi kode agar rekan-rekan saya turun ke bawah jurang. Dengan senyap, mereka berhasil turun dengan selamat tanpa kendala. Beberapa saat kemudian, saya pun mengeksekusi KKB yang berjaga di depan pintu. Seiring suara tembakan senapan saya, 4 rekan saya merangsek mendekati markas KKB. 2 personil masuk dari belakang, 2 personil lainnya masuk dari pintu depan. Hanya dengan 5 kali suara tembakan, semua target pun selesai. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan pasukan penjaga perbatasan negara tetangga, kami bergerak cepat keluar dari lokasi. Kami bergerak ke arah pinggir sungai di mana 1 orang intelijen dan perahu karet menunggu. Kira-kira 1 kilometer bergerak dengan perahu karet, helikopter penjemput pun tiba. Dengan sekali angkat, kami bersama seorang anggota intelijen berhasil keluar dari lokasi dengan bergelantung di tali yang dijulurkan dari helikopter. Ternyata, misi kali ini tidak sesulit yang saya perkirakan. Demi nusa dan bangsa, sesulit apapun misi yang ditugaskan kepada kami siap melaksanakan.